Kalau secara persentase ya, kejadian kecelakaan terutama yang di regional Sumatera bagian selatan itu ada 30-an persen, itu kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh microslip. Bayangkan kalau kita berkendara 100 kilometer per jam, 2 detik saja kita microslip, kita hilang kendali, itu kendaraan itu, akan melaju sekitar mungkin 50-an meter sudah. Jadi bahaya sekali, bisa nabrak kendaraan di depannya, bisa menabrak kendaraan sampingnya. Halo sahabat Tama, senang banget nih kita akhirnya, ketemu lagi untuk berbagi kisah inspiratif dan informatif dari Hutama Karya. Perkenalkan saya Zafira dari Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, yang akan menemani sahabat Tama dalam obrolan santai tapi penuh insight kali ini. Baik, teman-teman, kita kali ini akan membahas program penting tapi mungkin masih banyak yang belum tahu nih, yaitu namanya Operasi Microslip. Nah, program ini tuh salah satu program, yang diinisiasi oleh Hutama Karya untuk, pengguna jalan tolnya demi keselamatan dan keamanan, berkendara pastinya. Nah, sekarang kita di sini udah sama, sosok inspiratif yang mengambil, peran penting nih dalam Operasi Microslip, yaitu, Bapak Arif Yeri, Kepala Regional Sumatera Bagian Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya nih Bapak? Baik, sehat sehat. Ah, Sehat, Mas, Zaf. jauh-jauh nih ya dari, Sumbaksel ya Pak? Oke, siap. Mungkin Bapak mau perkenalan sedikit Pak, background Bapak dan juga kira-kira di Sumbaksel tuh Bapak menaungi ruas apa saja sih Pak, kira-kira? Oke, siap, Mas, Zaf. Terima kasih, waktu yang diberikan. Izin perkenalkan, saya Arif Yeri, saat ini sebagai Kepala Regional Sumbaksel, Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, yang meliputi 3 provinsi ya, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Eee, Saat ini ada 4 ruas yang dalam pengelolaan ruas Sumbaksel, yaitu ada Terbangi Besar, Pematang Panggang Kayu Agung, kemudian ada Palembang Indralaya, Indralaya Prabu Muli, Bengkulu tambah Penanjung. Insya Allah nih tahun depan nambah satu lagi dari Palembang Betung. Ya, mudah-mudahan. Banyak banget ya Pak. Ini, salah satu regional dengan ruas yang paling banyak ya kayaknya ya Pak untuk saat ini ya? Iya, betul. Oke Pak, mungkin kita, langsung aja nih Pak mau ngebahas singkat nih tentang operasi microslip. Mungkin Bapak udah hatam banget pasti ya Pak, tentang operasi microslip. Nah, kita kasih tahu dulu nih Pak ke sahabat Tama, kira-kira, apa sih microslip itu dan kenapa fenomena microslip itu tuh sangat berbahaya di jalan tol Pak? Ya, sesuai susunan katanya ya microslip. Microslip itu artinya kondisi di mana, pengemudi kendaraan itu, eee, tertidur dalam waktu yang singkat ya, biasanya dalam beberapa detik, bisa 2 detik, 5 detik, 10 detik, dan kejadiannya ini tanpa, disadari. Biasanya karena faktor kelelahan ya, kurang istirahat, kurang tidur ya, jadi sangat berbahaya sekali untuk, pengemudi kendaraan, dan ini jelas sangat berbahaya, Mas Saf. Jadi, kenapa? Karena di jalan tol ini kan kecepatannya 60 sampai 100 kilometer per jam. Bayangkan kalau kita berkendara 100 kilometer per jam, eee, 2 detik saja kita microslip, kita, apa namanya, hilang kendali, itu kendaraan itu, akan melaju sekitar mungkin 50-an meter sudah. Artinya ada 50-an meter kendaraan ini tanpa, ada yang mengendalikan. Jadi bahaya sekali, bisa nabrak kendaraan di depannya, bisa menabrak kendaraan sampingnya, bisa nabrak pembatas jalan, bisa terjun ke drainase dan lain-lain. Jadi Betul banget ya Pak. ya sangat berbahaya sekali memang operasi microslip ini. Kejadian microslip ini sangat berbahaya sekali. Ya mungkin, terdengarnya seperti sepele ya Pak, ketiduran, tapi Ya, betul. ternyata fatal banget untuk, di jalan tol ya Pak, untuk Ya. pengguna jalan. Nah sebenarnya kalau misalnya, dari pengalaman saat ini nih Pak, di lapangan itu, kira-kira, seberapa sering sih kecelakaan disebabkan oleh microslip ini dan kira-kira Hutama Karya tuh udah melakukan langkah apa sih Pak untuk, mengantisipasi adanya, kejadian akibat microslip ini Pak? Ya, kalau
Kalau secara persentase ya, kejadian kecelakaan terutama yang di regional Sumatera bagian selatan itu ada 30-an% itu kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh microslip, dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam kondisi mengantuk. Jadi memang cukup besar persentasenya. Karena setelah itu adalah kelalaian atau ketidakfokusan ya, terus habis itu pada pecah ban dan lain-lain. Tapi microslip ini masih menjadi penyebab yang tertinggi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Kalau untuk yang hal-hal yang dilaksanakan dalam untuk mencegah microslip sendiri, Hutama Karya merupakan salah satu penggagas dari operasi ini, operasi Pelopor ya? ya pelopor Wow. operasi microslip ini ya, karena operasi microslip ini biasanya kita memanfaatkan rest area. Jadi semua kendaraan kita masukkan rest area dan di situ kita akan melakukan assessment sehingga pengguna jalan, dalam hal ini pengemudi kendaraan, itu dalam tanda kutip dipaksa untuk meneruskan atau untuk harus beristirahat terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Sal. Filternya di situ ya. Iya betul, seperti itu. Berarti teknis di lapangan itu seperti apa sih Pak untuk operasi microslip ini Nah, biasanya? Iya. ya teknisnya biasanya kendaraan-kendaraan yang melaju di jalan tol itu kami paksa untuk masuk ke rest area. Ya, kami paksa untuk masuk ke rest area. Nah, nanti di situ kita akan melakukan assessment. Ada petugas yang melakukan assessment. Assessment itu sebenarnya ada dua assessment yang kami lakukan. Satu assessment secara visual ya. Jadi kita lihat apakah pengemudinya itu terlihat lelah, matanya merah, menguap-nguap. Nah, itu juga menjadi Kelihatan kan? assessment kami. Selain itu kami juga melakukan wawancara ya. Di wawancara itu kami lakukan untuk mengetahui ini sebenarnya dia melakukan perjalanan dari kapan, dari jam berapa, terus sudah berapa lama kan, apakah sudah melakukan istirahat sebelumnya, dan lain-lain, sehingga nanti kami bisa memutuskan, petugas yang di lapangan bisa memutuskan apakah pengemudi tersebut bisa terus menjalankan perjalanannya ataukah harus istirahat lebih dahulu, seperti itu. Dan selain itu juga apabila ada yang kurang sehat, kami juga menyediakan tim medis biasanya untuk dicek kesehatannya. Seperti itu Mbak Zaf. Dengar-dengar katanya di operasi microslip ini juga di pengemudi dikasih itu juga ya Pak, snack gitu ya Pak? Oh ya, jadi memang untuk pengemudi memang kami berikan biasanya makanan dan minuman ringan ya. Bahkan kalau buat rekan-rekan pengemudi yang dalam tanda kutip kami paksa untuk beristirahat dulu, itu kami berikan kopi-kopi panas dan lain-lain. Biar melek lagi nih Pak. Betul, biar melek lagi supaya mereka beristirahat dulu yang cukup, paling tidak 20-30 menit setelah mereka beristirahat, dan juga setelah beristirahat melakukan peregangan kecil supaya aliran darahnya lancar lagi. Biar prima lagi kondisinya. Ya, betul. Jadi bukan cuma sekedar diperiksa aja, tapi juga dilakukan beberapa antisipasi biar nanti kemudian saat melanjutkan perjalanan sudah mulai kembali prima keadaannya Pak. Benar-benar. Nah, kira-kira ada tantangan nggak sih Pak pada saat pelaksanaan operasi microslip ini Pak? Ya, kalau tantangannya itu tadi, kami kan melakukan assessment, wawancara. Nah, tantangannya apabila pengemudi itu tidak menjawab secara jujur. Nah, itu kadang itu tantangan. Jadi karena mereka memburu waktu, mereka nggak menjawab secara jujur terkadang. Jadi dia bilang tidak ngantuk, dia bilang sehat, dia bilang siap melanjutkan perjalanan. Nah, itu kadang makanya kami juga perlu assessment secara visual, tidak hanya wawancara. Oh iya benar sih Pak, biar lebih akurat ya Pak. Ya betul, biar lebih akurat. Nah, kira-kira setelah dijalankan program ini, apakah ada dampak yang dirasakan Pak? Apakah ada hasil atau data gitu Pak? Ya, Kalau dilakukannya microslip atau operasi micro. Dampaknya tentu saja kita ingin mengurangi jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh microslip itu sendiri. Tapi di luar itu, dampak tidak langsungnya kita juga ingin melakukan edukasi, karena di dalam operasi ini kita juga
mensosialisasikan seperti safety driving ya, terus apa namanya, eee, hal-hal lain yang berhubungan dengan apa namanya, operasional jalan tol. Jadi kita sosialisasikan kepada, para pengemudi tersebut. Pak, kira-kira apakah ada program edukasi dari Hutama Karya, Pak, selain dari operasi microslip ini, Pak? Ya, operasi microslip itu sendiri kan merupakan bagian dari program edukasi keselamatan berkendara ya, PT Hutama Karya Persero. Jadi memang, ini menjadi salah satu program andalan kami di jalan tol untuk, mengurangi tingkat kecelakaan khususnya yang diakibatkan oleh, microslip. Nah di dalam program itu memang kami sisipkan itu edukasi-edukasi yang lain seperti, yang tadi sudah saya sampaikan ya, Ya, Pak. ada safety driving terutama ya, karena kadang banyak pengendara yang cuman bisa ngegas sama ngerem gitu loh, jadi nggak tahu cara berkendara yang baik. Nah itu kita juga tekankan di situ, kita brief, kadang flyer-flyer kita sebarkan ke teman-teman gitu kan, terus juga melalui public address ya di rest area ya, public address juga melalui VMS, banner-banner, spanduk. Jadi prinsipnya kami berkomitmen ingin terus mengedukasi masyarakat, mengedukasi pengguna jalan khususnya pengendara, supaya dapat berkendara dengan baik sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi. Oke, Pak, itu berarti bagian dari kampanye setuju ya, Pak? Ya Iya, betul, setuju. setuju, selamat sampai tujuan. Iya. Salah satu poinnya tuh itu microslip berarti ya, Pak, itu? Ya. Pak. Oke, Pak, terakhir kira-kira apa yang bisa disampaikan dari Bapak, harapan untuk operasi microslip ke depannya tuh seperti apa, Pak, nanti? Harapan saya operasi ini harus terus dilanjutkan, bahkan dikembangkan ya. Dan syukur alhamdulillah kalau di PT Hutama Karya ini sudah menjadi agenda rutin di masing-masing ruas jalan tol di PT Hutama Karya. Kalau pesan-pesan saya kepada pengguna jalan terutama pengemudi kendaraan, jaga kondisi tubuh agar selalu fit ya, jaga kondisi tubuh agar selalu fit, terus beristirahat kalau memang sudah lelah, sudah ngantuk, beristirahatlah di rest area karena kami punya rest area dengan fasilitas yang cukup lengkap. Beristirahatlah di sana karena ya tuh, beristirahat di rest area itu bukan buang waktu. Karena apa? Karena keselamatan yang nomor satu. Oh iya, keselamatan nomor satu ya, Pak? Ya nomor satu keselamatan. Setuju. Salam. Selamat sampai tujuan ya, Pak. Coba kalau untuk himbauan atau pesan ke pengguna jalan tol khususnya yang di Sumbaksel nih apa nih, Pak, kira-kira? Ya di Sumbaksel itu terutama di ruas dari Lampung menuju Palembang itu merupakan ruas yang cukup panjang ya, dengan jarak 367 km. Nah, memang kejadian kecelakaan dibandingkan dengan ruas-ruas lain, ruas di antara Lampung Palembang ini lebih tinggi ya tingkat jumlah kecelakaannya dibandingkan yang lain. Pesan-pesan saya tadi siapkan kondisi badan, siapkan kendaraan dalam keadaan fit, cek kendaraan, kemudian pastikan saldo etol cukup ya kan, agar tidak mengganggu pengendara lain kalau antri di gerbang ya, Pak? biar nggak macet di gerbang. Dan yang terakhir yaitu tadi capek, lelah, letih, lesu, istirahat dulu di rest area deh. Benar, Pak. Nah, rest area kita lengkap kok ya. Penting ya, Pak, untuk biar kembali fit lagi ya, Pak, Ya sebelum betul. kendara. Pak, sebenarnya kalau selain dari microslip itu kira-kira ada kira-kira kejadian apa sih yang lumayan penyebab dari kecelakaan selain operasi microslip itu, Pak? Penyebab kecelakaan Yang sekarang ini lagi lumayan jadi isu di jalan tol ya, Pak? ya, yang jadi isu di jalan tol ini kan memang selain microslip itu penyebab kecelakaan yang lain adalah tabrak belakang ya. Tabrak belakang itu hubungannya sama kendaraan
odol, overdimensi dan Iya. overload. Wah, ya itu bahaya sekali sih, Pak. Ya, itu juga jadi faktor penyebab juga sebenarnya kendaraan odol itu. Selain merusak jalan itu juga menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan juga. Wih, bahaya banget ya berarti Iya. ternyata ya kendaraan odol itu. Kira-kira ada kira-kira ada edukasi atau himbauan untuk kendaraan odol nggak, Pak? Kalau kendaraan odol saat ini alhamdulillah di ruas Sumbaksel sudah ada 4 WIM ya, Wake in Motion ya di situ. Jadi kami memang ingin mencoba meminimalisasi kendaraan-kendaraan odol yang masuk ke jalan tol. Ya tadi kaitannya, satu memang kami ingin jalan tol ini tidak cepat rusak. Yang kedua tentu saja kami ingin jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan odol ini berkurang, karena yaitu tabrak belakang karena biasanya kendaraan odol ini kecepatannya nggak sesuai dengan kecepatan yang ada di jalan tol ya. Mobilitasnya rendah ya, Pak, Ya karena betul, jadi kecepatannya rendah. tolnya tinggi. Jadi kadang rekan-rekan pengemudi yang sudah terlanjur kecepatan tinggi, begitu tahu ada yang berkecepatan rendah, kurang antisipasi, kemudian terjadilah tabrak belakang. Ya mudah-mudahan dengan dipasangnya beberapa alat wake in motion nanti jumlah kendaraan odol semakin minimal, sehingga juga jumlah kecelakaan akibat tabrak belakang juga bisa kami kurangi. Ya, diminimalisir. Ya betul, diminimalisir. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Arif udah berbagi cerita dan insight hari ini. Mungkin intinya itu semuanya tuh balik lagi ke kita harus setuju keselamatan adalah nomor 1 ya, Pak. Ya, Balik betul. lagi operasi microslip maupun odol semuanya tetap harus berhubungan dengan keselamatan. Jadi jangan buru-buru, gak usah mengejar waktu. Kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, jangan dipaksakan ya, karena tadi keselamatan yang nomor 1. Kita harus setuju, selamat sampai tujuan. Oke, baik. Demikian sahabat Tama. Jangan lupa untuk selalu berkendara dengan aman, jaga kondisi dan pastikan selamat sampai tujuan. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Stay tune terus di channel YouTube Sahabat Tama. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.